Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kekuasaan dan Kekayaan, Bab 146. Ada deretan rumah di sampingnya. Jalan utama di luar ramai, namun tempat ini dulunya adalah sebuah desa dan cukup terpencil. Sungai kecil di sebelah timur itu tidak terawat dengan baik. Ada berbagai macam sampah dan penuh dengan rumput laut. Saudari Sie seharusnya melewati daerah itu untuk sampai ke jalan kuliner di seberang sungai. Dong Suebing dengan cepat memperkirakan lokasi di mana Sie Huilan tenggelam dan merencanakan rutenya dalam pikirannya. Saya harus sampai di sana tepat waktu, 500 meter, 600 meter, 700 meter, hampir 3 menit telah berlalu. Dalam 3 menit lagi, lelaki tua itu akan meneleponnya untuk memberitahu dia tentang kematian Sie Huilan. Ayo cepat, Dong Suebing, kenapa kamu lambat sekali? Lari lebih cepat, 3 menit 15 detik, 3 menit 30 detik. Tiba-tiba Dong Suebing bisa melihat ujung deretan rumah. Dong Suebing telah pergi ke tempat makan di sini beberapa kali selama masa kuliahnya. Dia telah menempuh rute ini sebelumnya dan tahu bahwa setelah rumah-rumah ini, dia akan mencapai sungai. Dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk berlari lebih cepat, 5 langkah, 10 langkah, 15 langkah, 20 langkah. Dong Suebing akhirnya keluar dari gang. Dia melihat ke sungai. Di mana? Di mana Sie Huilan? Sungai itu tidak membeku dan masih mengalir. Sekitar 50 meter jauhnya, seorang gadis muda, bersimbah air, tergeletak di tepi sungai sambil terbatuk-batuk. Ada 3-5 pria parubaya dan seorang lelaki tua berteriak ke arah sungai dengan cemas. Salah satu pria tersebut memasukkan satu kakinya ke dalam air dan sedang mengaduk-aduk air dengan tongkat bambu. Itu tempatnya. Dong Suebing bisa merasakan darahnya mengalir deras ke kepalanya dan berteriak, "Minggir!" Orang-orang di tepi sungai berhenti bergerak dan melihat ke arah Dong Suebing yang sedang berlari ke arah mereka. "Anak muda, apa yang kamu lakukan? Ada banyak rumput laut di sungai. Kamu akan mati jika masuk ke dalam air." Pria itu menggunakan batang bambu untuk mengaduk-aduk air sambil berteriak, "Pegang tiangnya, cepat!" Dong Suebing telah menghubungi orang-orang itu. "Singkirkan tiang itu dan minggir." Sebelum mereka semua sempat bereaksi, Dong Suebing telah melompat ke air dengan mengenakan mantel dan sepatu. Semua orang di tepi sungai kaget. Pria parubaya itu dengan cepat menyingkir dengan tongkatnya. Dia berteriak kepada Dong Suebing bahwa berbahaya di dalam air. Tapi Dong Suebing tidak bisa lagi mendengarnya. Dingin. Airnya sangat dingin. Airnya berbau, tapi tidak keruh. Rumput laut menutupi dasar sungai. Kedua kaki Dong Suebing mendarat di rumput laut saat dia melompat. Tapi untungnya, dia bereaksi cepat dan mengangkat kakinya, mencegah kakinya terjerat rumput laut. Dia membuka matanya dan mengabaikan rasa sakit yang menyengat untuk mencari Sie Huilan. Dia menoleh ke kiri, kanan, bawah. Itu dia. Dong Suebing melihat Sie Huilan berjarak 2 meter secara diagonal darinya. Wajahnya pucat, dan bibirnya berubah ungu. Rambut panjangnya berantakan, dan matanya tertutup. Dia tidak lagi bergerak dan sepertinya kehilangan kesadaran. Jantung Dong terlambat. Apakah saya terlambat? Tapi Dong Suebing tidak punya waktu untuk disia-siakan. Dia berenang ke arahnya sambil berdoa di dalam hatinya. "Saudari Sie, kamu tidak boleh mati. Tunggu sebentar lagi. Aku akan membawamu kembali ke pantai." Dong Suebing, yang telah berlari jauh ke sini, telah menghabiskan seluruh staminanya. Yang mendukungnya adalah tekadnya untuk menyelamatkan Sie Huilan, 1 meter 2 meter. Dong Suebing berenang mendekat dan meraih pinggang Sie Huilan dengan tangan kirinya. Dia mulai menendang dan menggunakan tangan kanannya untuk mencoba berenang ke permukaan. Tapi sekeras apapun dia berusaha, dia tidak bisa menarik Sie Huilan. Dia menunduk dan melihat seikat rumput laut berwarna hitam terjerat di kaki kanannya. Brengsek. Dong Suebing dengan cepat menyelam dan mengeluarkan pisau buah untuk memotong rumput laut di kakinya. Rumput lautnya dipotong. Tapi saat Dong Suebing hendak berenang menuju pantai, dia merasakan sesuatu menarik kakinya. Salah satu kakinya terjerat rumput laut. Semakin dia berjuang, semakin ketat dia terjebak. Dia bisa merasakan dia mendekati kematiannya. Dia tidak punya kekuatan lagi dan tidak bisa menahan napas lebih lama lagi. "Apakah saya akan mati di sini?" Dong Suebing telah menggunakan semua punggungnya dan tidak punya pilihan lain.
Dia mengertakkan gigi dan mengerahkan seluruh tenaganya untuk memotong rumput laut di kakinya. Tunggu sebentar lagi. Dong Suebing terus berkata pada dirinya sendiri untuk bertahan lebih lama, sementara dia berenang menuju permukaan dengan tubuh tak bernyawa Xie Huilan di pelukannya, 1,5 meter ke permukaan 1 meter ke permukaan 0,5 meter lebih har. Dong Suebing akhirnya muncul ke permukaan dan terengah-engah. Hidup, saya masih hidup. Dong Suebing berbalik dan memandang Xie Huilan. Dia dengan cepat berenang menuju pantai. Orang-orang di tepi sungai tercengang melihat keberanian Dong Suebing. Tidak ada yang menyangka Dong Suebing akan membawa pisau buah bersamanya. Bagaimana kabar gadis itu? Selamatkan dia. Selamatkan dia dengan cepat. Apakah dia masih hidup? Dong Suebing yang lelah membawa Xie Huilan ke tepi sungai dan membaringkannya di tanah. Dia memeriksa pernapasannya, 1 detik, 2 detik. Dong Suebing terkejut. Dia dengan cepat memeriksa denyut nadinya, 1 detik, 2 detik, 3 detik. Dong Suebing terdiam sambil melihat wajah pucat Xie Huilan. Tidak ada pernapasan dan tidak ada denyut nadi. Saudari Xie sudah meninggal mati. Dia pergi. Saya masih belum tiba di sini tepat waktu. Para penonton dapat mengetahui dari ekspresi Dong Suebing. Beberapa dari mereka menghela nafas sementara yang lain membuang muka. Tiba-tiba, gadis muda yang diselamatkan Xie Huilan berteriak, "Guru saya mengatakan kamu harus melakukan CPR pada saat seperti ini. Cepat selamatkan dia." "Ya, itu benar, CPR. Masih ada secercah harapan tersisa." Dong Suebing segera mengangkangi Xie Huilan dan mulai melakukan kompresi dada. 1 tekan, 2 tekan, 3 tekan. Air mulai mengalir keluar dari mulutnya. Dong Suebing menunduk. Dia ragu-ragu sejenak dan mulai meniupkan udara ke mulutnya. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Dia bangkit dan memulai kompresi dada lagi. "Saudari Xie, buka matamu. Jangan mati." 1 tekan, 2 tekan, 3 tekan. 1 pukulan, 2 pukulan, 3 pukulan. Xie Huilan, bangun. Apakah kamu mendengarku? Bangun sekarang. Setelah beberapa siklus, Xie Huilan masih terbaring tak bergerak. Seorang lelaki tua menghela nafas dan berkata, "Anak muda, Anda kenal wanita ini? Saya pikir Anda harus menghubungi keluarganya." Gadis kecil itu mulai menangis. Semua orang yang melihatnya merasa tidak ada cara bagi Xie Huilan untuk hidup kembali. Dong Suebing sangat marah saat mendengar ini. Hubungi keluarganya. Siapa yang bilang dia sudah mati? Setiap kali Dong Suebing gelisah, dia akan mulai mengumpat. Inilah karakter penduduk asli Beijing. Tidak peduli apakah itu wanita pendiam dan pemalu atau gadis kecil, mereka akan mengutuk. "Bangun sekarang, Xie Huilan, bangun." Setelah beberapa kali kompresi dada, Dong Suebing memberikan beberapa pukulan ke mulutnya lagi. Batuk. Batuk itu adalah suara batuk. Dong Suebing merasakan Xie Huilan memuntahkan air sungai ke dalam mulutnya. Dia batuk. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Merindukan mata Dong Suebing memerah dan dilanjutkan dengan kompresi dada. Dia telah menghidupkan kembali Suster Xie. Tidak lama kemudian, Xie Huilan memuntahkan lebih banyak air dan melihat sekelilingnya. Dia tersenyum lemah dan bertanya, "Apa yang terjadi padaku?" Dong Suebing menghentikan CPR. "Kamu masih bisa tersenyum. Tahukah kamu bahwa kamu hampir mati?" Xie Huilan mengusap wajahnya dan tiba-tiba teringat sesuatu. "Bagaimana kabar anak itu? Kamu menyelamatkannya?" Dong Suebing turun dari Xie Huilan. "Berbaring saja di sana. Gadis kecil itu baik-baik saja. Bibi aku baik-baik saja. Terima kasih telah menyelamatkanku." Xie Huilan tersenyum dan mengangguk. Tapi dia lemah. Dia bertanya dengan lembut, "Xiao Dong, kenapa kamu ada di sini?" "Saya ingat saya terjerat rumput laut." Batuk. Xie Huilan terbatuk beberapa kali. "Saya ingat saya tidak dapat mencabut rumput laut itu, tidak peduli bagaimana saya mencobanya. Kenapa aku masih hidup?" Dong Suebing sangat menghormati Xie Huilan. Dia masih bisa tenang dan berpikir logis setelah dia hampir tenggelam. "Saya kebetulan lewat." "Nona muda," kata lelaki tua itu. "Anda beruntung bertemu dengan pemuda ini. Kami mencoba menyelamatkan Anda dari tepi sungai, tetapi rumput laut ada di mana-mana, dan tidak ada satupun dari kami yang berani masuk ke dalam air." Pemuda ini berlari dari kejauhan dan melompat ke dalam air tanpa ragu-ragu. "Kami semua terkejut. Kami pikir dia akan, tapi siapa tahu dia membawa pisau buah dan menggunakannya untuk menyelamatkanmu."
Tapi setelah dia menyeretmu ke pantai, detak jantungmu tidak ada lagi, dan kami pikir kamu sudah pergi. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan mendukung channel ini.